Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, berada di hari ke-28 di siaran Ramadan hari ini untuk sesi Mutiara Ramadan bersama saya Ria Mitasari, pendengar yang akan bersama Anda, dan tentunya juga untuk mengisi sajian di subuh hari ini bersama dengan narasumber kami dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, ada Ustadz Dr. Iskandar MAG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah berada di penghujung dari bulan suci Ramadan, bagian akhir dari apa yang disebut dengan 10 hari terakhir Ramadan, Ashrul Awakhir min Ramadan. Tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewanti-wanti bahwa kalau kita sudah memasuki pada 10 hari terakhir Ramadan itu, maka harus kita berjaga-jaga meningkatkan kuantitas bahkan kualitas amal ibadah Ramadan kita, puasa kita, sholat kita, tadarus Quran kita, bahkan infak dan sedekah kita. Taharraw fil ashr al-awakhir min Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang di malam yang ke-10 hari terakhir itu adalah malam yang disebut dengan penantian atau upaya untuk kita bisa meraih apa yang disebut dengan malam yang sangat menentukan, atau yang dalam istilah Al-Quran pada surat Al-Qadar, surat yang ke-97, itu disebut juga dengan Lailatul Qadar. Para pendengar rahimakumullah, kita akan lihat dan akan simak bagaimana kemudian penjelasan para ahli bahasa apa yang disebut dengan qadar. Akar kata qaf dal ra itu dalam Ibnu Faris Maqayisul Lugha itu menunjukkan kepada mablaghus syai', sesuatu yang sangat tinggi, sesuatu yang sangat amat dalam, sesuatu yang amat sangat menentukan. Ada dua dimensi makna dalam pengertian qadar itu, dan nanti kaitannya dengan Lailatul Qadar. Yang pertama, bahwa istilah qadar itu artinya adalah sempit. Mengapa diartikan sempit? Karena di Quran itu ada ungkapan kata yang menggandengkan kata atau kalimat qadar itu dengan ya besut. Kalau ya besut itu artinya adalah membuka, membentang lebar luas, sementara qadar itu artinya berarti sebaliknya, dia akan menyempitkan. Ya besutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, contohnya. Jadi Allah itu akan membentang, akan membuka lebar-lebar rezeki seseorang yang dia kehendaki. Wa yaqdir, tapi Allah juga akan berkehendak untuk menyempitkan rezeki seseorang. Ini makna pertama dari qadar, artinya adalah kesempitan. Apa kaitannya dengan bulan Ramadan dan kaitannya dengan Lailatul Qadar? Kalau qadar itu artinya adalah kesempitan. Jadi kalau Lailatul Qadar berarti malam kesempitan. Para pendengar rahimakumullah, sesuai dengan nama Lailatul Qadar, malam qadar atau malam kesempitan dalam pengertian bahasa yang pertama ini adalah bahwa di 10 hari terakhir Ramadan, mulai dari 21 kemudian sampai dengan 30 nantinya insyaallah, itu adalah malam di mana seluruh malaikat sebagai makhluk langit itu turun ke permukaan bumi. Dan karena makhluk Allah malaikat ini turun semuanya, tanazzalul malaikah, malaikat turun ke permukaan bumi, waruh, dan bahkan malaikat Jibril juga turun. Maka seluruh malaikat itu turun ke bumi ini memenuhi permukaan bumi. Sehingga konotasinya bahwa permukaan bumi ini sempit, sesak dengan banyaknya dan penuhnya malaikat di permukaan bumi. Maka dalam pengertian yang pertama ini, kalau kita menyebut istilah Lailatul Qadar, malam kesempitan,
Itu berarti malam di mana malaikat itu memenuhi permukaan bumi. Sehingga hampir tidak ada ruang, tidak ada tempat, kecuali di situ ada malaikat. Maka implikasi pentingnya bahwa kalau di malam 10 hari terakhir itu kita beribadah, dan ibadah-ibadah Ramadan, kita sholat tarawih, kita tadarus Al-Quran, kita sholat tahajud, kemudian kita besoknya berpuasa, dan kemudian berzakat dan berinfak kepada orang lain. Maka malaikat-malaikat yang tadi turun memenuhi permukaan bumi, turut mendoakan bagi mereka-mereka yang telah melakukan kebaikan dan amal-amal soleh ini, agar Allah menerima apa yang mereka lakukan. Maka kalau malaikat itu kemudian turut mendoakan agar amaliyah kita Allah terima, maka amaliyah mana yang mungkin tertolak oleh Allah? Karena malaikat yang turut mendoakan. Semua malaikat di malam itu memenuhi permukaan bumi dan sekaligus memberikan permintaan kepada Allah agar Allah menerima amaliyah-amaliyah yang kita lakukan. Demikian pula kemudian kalau kita memohon ampun, taubat kepada Allah atas apa yang kita lakukan selama ini, sengaja atau tidak disengaja, kita minta ampun, istighfar kepada Allah, sementara permukaan bumi ini penuh dengan malaikat dan mereka juga turut memintakan ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan, maka bisa kita bayangkan dosa mana yang tidak Allah ampun karena malaikat turut mendoakan. Itu sebabnya maka malam kesempitan, malam di mana malaikat itu turun memenuhi permukaan bumi, begitu penting, momen-momen yang sangat berharga, dan itu adalah dinyatakan pada terutama 10 hari terakhir Ramadan. Itu pula sebabnya kita paham mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kencangkan ikat pinggangmu kalau sudah memasuki 10 hari terakhir. Istilah bahasa, kuatkan, tingkatkan kualitas amaliyah kita, karena itu merupakan kesempatan dan momen yang sangat penting, yang langka, dan kita akan bakal mendapatkan kelebihan, keutamaan di hari itu karena malaikat membersamai kita. Lalu yang kedua, makna dari qadar itu adalah menentukan atau bahkan ketentuan. Lailatul Qadar berarti malam ketentuan. Ini erat kaitan dengan makna yang pertama, bahwa kalau kemudian seluruh malaikat itu turun memenuhi permukaan bumi ini, bisa mendoakan apa yang kita minta kepada Allah, memintakan ampun apa yang kita minta ampun kepada Allah, maka tentunya kesempatan dan momen itu merupakan momen yang amat sangat menentukan bagi dan untuk kehidupan kita. Begitu menentukan. Karena itu momen yang sangat langka, yang mengandung kemuliaan yang Allah sebutkan pada surat Al-Qadar sebagai khairum min alfi syahrin. Memiliki keutamaan dan kelebihan melebihi bahkan 1000 bulan. Maka tidak ada kesempatan yang paling hebat kecuali pada kesempatan 10 hari terakhir bulan Ramadan itu. Sangat menentukan dalam arti bahwa apakah kita akan menjadi baik di kemudian hari, atau bahkan biasa-biasa saja, atau bahkan mungkin lebih buruk ketimbang hari-hari yang ada sekarang ini. Maka itu menjadi penting. Nah, oleh karena itu, mengapa ketika Al-Quran itu turun pertama kali pada bulan Ramadan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar, ay fi lailatin mubarakah. Kemudian syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bukankah Quran yang turun pertama kali pada bulan Ramadan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan momen yang paling menentukan bagi beliau dan sekaligus bagi umat, karena itu momen pada saat itu adalah di mana Allah menyampaikan, memberikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah kitab yang sangat spektakuler untuk memulai perubahan total dalam segi akidah,
Wahyu Al-Quran yang diterima yang pertama kali itu merupakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, merupakan wahyu Allah yang paling pertama yang menentukan perubahan nasib keagamaan dan nasib masyarakat dan umat di masa yang akan datang. Dan karena itu turunnya wahyu di bulan Ramadan pertama kali itu merupakan pertanda sekaligus penanda kerasulan beliau. Bukankah kita sama-sama tahu bahwa dengan turunnya Al-Quran dengan surat Al-Qadar, dengan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu merupakan pertanda awal terhadap kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka itu artinya itu adalah malam yang amat sangat menentukan. Karena ini menentukan nasib kita, maka sekaligus ada makna ketiga dari qadar itu adalah bahwa Allah sudah menentukan apa yang menjadi taman nasib kita. Nasib kita ditentukan Allah di malam itu. Apakah kita akan menjadi orang yang baik dengan ketentuan-ketentuan kebaikan? Apakah kita akan menjadi orang yang sukses dengan ketentuan dan sunnah-sunnah yang memang menuju kepada kesuksesan? Atau sebaliknya kita akan menjadi orang yang rugi dan tidak beruntung dengan jalan yang kita tempuh, ya, yang menuju pada ketidakberuntungan? Maka ini akan menjadi ketentuan Allah. Jadi apa yang menjadi nasib kita itu Allah tentukan di malam 10 hari terakhir Ramadan ini. Demikian pula dengan usia kita, apakah kita akan panjang usia atau bahkan tidak panjang usia kita sesuai dengan ketentuan Allah. Allah tetapkan tentu dengan sunnah-sunnahnya, sunnah alamiahnya. Demikian pula dengan rezeki, bahkan jodoh Allah tentukan. Maka ini sangat amat menentukan sekali bagi perubahan manusia, perubahan kemanusiaan, perubahan agama, perubahan keagamaan. Maka dimensi yang kedua ini adalah bahwa malam atau Lailatul Qadar merupakan malam yang sangat menentukan dan sekaligus Allah menetapkan ketentuan-ketentuan bagi manusia. Para pendengar rahimakumullah, lalu apakah kemudian malam kemuliaan atau yang disebut dengan Lailatul Qadar itu akan kita peroleh atau semua kita bisa memperoleh? Insya Allah kita akan bisa mendapatkan serta memperoleh apa yang disebut dengan malam kemuliaan atau malam qadar, malam ketentuan yang sangat menentukan itu kalau kita memang siap dan mempersiapkan diri bahkan sejak awal. Kita mungkin bisa teringat dengan bulan-bulan sebelumnya ketika Rajab dan Sya'ban. Bukankah kita berdoa, ya Allah, berkahi hidup kami selama di bulan Rajab, berkahi ya Allah hidup kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami ya Allah sampai ke bulan Ramadan. Dan saat ini kita sudah Allah sampaikan dan kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka ini persiapan yang tentunya tidak mudah untuk mendapatkan apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Dari Sya'ban, dari Rajab, Sya'ban, Ramadan, itu sudah kita persiapkan sejak awal. Perlu persiapan mental, kemudian amaliyah-amaliyah yang sudah kita lakukan. Sehingga Ramadan itu akan memetik hasil dari apa yang sudah kita lakukan. Demikian pula dengan Lailatul Qadar yang disebut dengan malam kemuliaan bukanlah satu anugerah yang serta-merta Allah berikan kepada kita tanpa persiapan sebelumnya. Tapi harus kita siapkan sehingga kemudian kita bisa menerima itu dengan wajar, bukan tidak wajar. Maka bukan berarti kemudian kita tidak memberikan harapan atau pesimis kepada apa yang akan Allah berikan kepada kita tentang Lailatul Qadar, tetapi bahwa malam kemuliaan atau malam ketentuan itu tentunya berkaitan dengan kesiapan kita pada saat-saat sebelumnya. Kalau boleh kita ilustrasikan bahwa malam kemuliaan itu sebagai tamu, seorang tamu yang mungkin
kita hormati karena kedudukannya, karena kehormatan kemuliaannya, kemudian dia akan bertamu ke suatu tempat dan akan mampir di rumah orang, maka kemudian tentunya masyarakat di suatu tempat tersebut akan bersiap-siap untuk menyambut tamunya. Masing-masing mereka di rumah masing-masing membersihkan rumah pekarangan, kemudian membuat sedemikian baik, sedemikian indah, dengan harapan agar tamu yang datang tadi bisa mampir dan bahkan masuk ke dalam rumahnya. Tetapi kenyataan kemudian bahwa kalaupun ada seorang tamu yang mulia, yang terhormat, kemudian berkunjung ke suatu tempat, dan meskipun masyarakat semuanya menyiapkan diri dengan harapan mereka bisa didatangi oleh tamu tadi, kemudian masuk ke rumahnya, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang mulia itu. Artinya sang tamu cuma satu dua mungkin yang disinggahin, ya, sebagaimana yang kita lihat pada fenomena di masyarakat. Maka ilustrasinya bahwa demikian pula kemudian apa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar itu. Kalaupun semua kita sudah menyiapkan diri, ya, dan nyatanya bahwa malam kemuliaan itu tidaklah kemudian bisa dipastikan akan kita dapatkan, dan kita tidak mengalami itu. Tapi sekali lagi bahwa Imam As-Sa'di mengatakan, kalaulah kita di kesempatan ini mungkin belum mendapatkan malam kemuliaan itu yang menentukan itu terhadap perubahan kebaikan kita di masa-masa yang akan datang, Sa'di mengatakan tidaklah kesempatan momen ini hanya terjadi pada bulan Ramadan saja. Dan kata lain, kalau orang bicara soal Lailatul Qadar, maka Imam As-Sa'di mengatakan bukan hanya terjadi apa yang disebut dengan malam kemuliaan itu pada bulan Ramadan saja. Bahkan di bulan-bulan lain sekalipun, Allah akan memberikan keutamaan dan nilai kemuliaan itu kepada siapa saja sepanjang bulan, sepanjang tahun, tiap tahun. Ini sekaligus memberikan harapan dan optimisme yang kuat kepada kita agar kita tidak putus asa untuk meningkatkan amal ibadah kita. Itu sebabnya maka kalau kita sudah berakhir menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 30 hari, maka akan sangat dianjurkan atau sunnah kita kemudian menambah 6 hari setelah Ramadan di bulan Syawal. Oleh karena itu, kita berharap bahwa Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, kehormatan, dan kita akan bisa meraih atau mendapatkan itu yang tentunya nanti akan bisa memberikan semangat baru untuk perubahan kita. Intinya bahwa kalau kita sudah bisa meraih kebaikan dan bertambah kebaikan, bisa meraih kesuksesan dan bertambah kesuksesan, meraih ilmu pengetahuan dan bertambah ilmu pengetahuan, maka insya Allah itu merupakan secercah dari apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kita akan mendapatkan malam kemuliaan, malam kehormatan itu. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah untuk mendapatkan dan meraih keutamaan Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.